Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya harap semua anak-anakku dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Oke, kita lanjutkan untuk penjelasan materi di hari ini. Kita masih seputaran kas kecil. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang kas kecil, yaitu cara prosedur penanganannya, terus bagaimana mengisi bukti-bukti kas kecil, bukti internal. Sekarang kita akan membahas lagi metode pencatatan dana kas kecil. Nah, untuk metode pencatatan dana kas kecil ini saya rasa saya pernah menyampaikan sebelumnya, tapi mungkin kurang jelas, jadi akan saya jelaskan lagi ya. Jadi metode pencatatan dana kas kecil itu ada dua metode ya. Metode dana tetap yang biasa disebut impress fund system dan sistem dana tidak tetap atau fluktuasi fund system. Nah, jadi dalam kedua metode ini yang membedakan hanyalah bagaimana nanti kita mencatatnya. Bedanya sedikit aja. Intinya, kalau sistem dana tetap itu dimana nanti ketika pengisian dana kas kecil itu selalu tetap, ya, konsisten. Misalnya setiap periode diisi dana kas kecil sebesar 5 juta. Nah, nanti ketika kita mau mengisi lagi dana kas kecil, dananya harus kembali menjadi 5 juta. Intinya seperti itu. Kalau sistem dana tidak tetap, dia selalu berubah-ubah menyesuaikan kondisi kebutuhan instansi dana kas kecil tersebut. Semisalnya periode ini diisilah 5 juta, kemudian di akhir-akhir mau terakhir di akhir bulan sistem dana tidak tetapnya, ya kan, itu ternyata terlalu banyak, dana itu bisa dikembalikan gitu. Nah, kemudian di periode berikutnya, karena kemarin periode yang lalu itu sistem uangnya 5 juta terlalu banyak, makanya diisilah 3 juta sajalah, begitu ya. Itu saja perbedaannya, menyesuaikan untuk sistem dana tidak tetap gitu. Kalau untuk pengertiannya sendiri, sistem dana tetap adalah pembentukan dana kas kecil. Kasir kas kecil diberikan sejumlah uang pada saat kas kecil hampir habis. Kas kecil membuat laporan menggunakan dana untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian dana kas kecil selalu sebesar pengeluaran yang telah dilakukan, itu maksudnya. Jadi sistem dana tetap itu ketika si pemegang dana kas kecil itu mau mengisi kembali dana kas kecilnya harus sama dengan jumlah di awal dananya. Yang tadi saya contohkan, diisinya dana kas kecil di awal periode itu 5 juta. Kemudian boleh nggak misalnya di tanggal 15 di pertengahan bulan dananya sudah mau menipis, sudah mau habis, boleh nggak kita isi kembali? Boleh ya. Misalnya di tanggal 15 dana kas kecil kita tinggal 4.500.000, maaf, maksudnya yang sudah terpakai 4.500.000, jadi saldonya dana kas kecil tinggal 500.000. Nah, untuk pengisian kembali dana kas kecilnya itu apakah diisi 5 juta? Tidak, tapi diisi 4.500.000 supaya saldonya kembali menjadi 5 juta gitu ya. Intinya diisi sesuai dengan jumlah pengeluaran kita gitu, supaya kembali ke nominalnya kembali 5 juta begitu ya. Yang pada intinya, jadi besarnya dana kas kecil selalu sama atau selalu tetap gitu. Oke, sistem dana tetap, masih sistem dana tetap ya. Besar dana kas kecil jumlahnya selalu tetap, yaitu sebesar batas dana kas kecil yang telah ditetapkan. Pada sistem dana tetap, pengelolaan dana kas kecil tidak menyelenggarakan pembukuan. Nah, jadi pada sistem dana tetap itu tidak dilakukan pembukuan yang secara rutin. Misalnya hari ini beli kopi, besok beli teh gitu kan, selalu dicatat. Tidak selalu seperti itu.
Namun semua bukti-bukti transaksinya haruslah disimpan untuk sebagai pengingat. Nah, ketika nanti dilakukanlah pengisian kembali jurnalnya ya, pengisian kembali pada saat tanggal itulah semua pembelian dituliskan ke dalam jurnal. Apa saja yang telah dibeli pada saat kita mau mengisi kembali dana kas kecil, begitu ya. Nanti kan saya contohkan lebih lanjut. Untuk mengetahui saldo uang yang ada dalam kasir, pengelola hanya mengadakan catatan kas kecil yang sifatnya intern. Jadi kita sebagai pemegang dana kas kecil hanya menulis di kertas atau di buku kita, tapi secara pribadi saja, tidaklah yang ada format khusus seperti itu ya, hanya untuk sebagai pengingat saja kalau saldo kita sudah mulai menipis begitu. Pencatatan dalam jurnal umum dilakukan oleh pemegang kas umum. Nah gitu ya, biasanya yang mencatat itu adalah bendahara kita gitu, biasanya seperti itu. Jurnal umum pada sistem dana tetap oleh pemegang kas umum. Jurnal umum transaksinya dalam satu periode ya, ini ya, ini jurnalnya. Nah kalau yang jurnal dana tetap pada waktu pembentukan dana kas kecil, jurnalnya begini: kas kecil bertambah di sebelah debit, terus kas umum atau kita sebut saja kas di sini berkurang di sebelah debit gitu ya. Kan kemarin gitu, di sebelah debit itu apabila saldo bertambah itu dituliskan di sebelah debit. Nah tapi kalau yang berkurang kita tuliskan di sebelah kredit gitu ya. Jadi kalau debit itu kita tuliskan paling atas, sedangkan di yang berisikan di kredit kita tuliskan di bagian bawah atau bagian kedua dari keterangan itu, kemudian agak lebih ke dalam menuliskannya gitu ya. Nah, pada saat pemegang kas kecil melakukan pembayaran tidak di jurnal itu, kalau dana tetap tidak di jurnal, tidak dituliskan, kita hanya tuliskan saya tidak di jurnal begitu pada jurnal umumnya ya. Terus pada saat pemegang kas kecil menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada pemegang kas umum atau bendahara umum untuk penggantian dana gitu ya. Jadi berbagai rekening itu dituliskan semuanya, kemudian kasnya berkurang berapa gitu ya. Dana kas kecil dianggap terlalu kecil dan perlu ditambah. Nah kalau perlu ditambah kita kasih lagi kas kecil bertambah berapa, kas umum berkurang berapa ya. Jadi antara kas kecil dan kas besar di debit dan di kredit itu jumlahnya harus sama, tidak boleh kok yang diterima tidak sama dengan yang dikeluarkan. Nah itu ada apa itu gitu ya. Dana kas kecil dianggap terlalu besar dan dikurangi jumlahnya. Nah apabila dana kas kecil itu terlalu besar, misalkan dananya ini sudah tanggal 20 kok dananya masih ada 5 juta, berarti harus dikurangi, dikembalikan ke dana kas umum gitu ya. Nah, ini ada keterangannya, kas kecil dikurangi. Nah untuk sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system adalah suatu sistem di mana besarnya dana kas kecil berubah-ubah sesuai dengan pengeluaran dan penerimaan atau penambahan kas kecil ya, tergantung dari kondisi. Pengelolaan kas kecil melakukan pencatatan pada buku kas kecil untuk setiap pengeluaran maupun untuk menambahkan dana kas kecil yang akan dijadikan dasar untuk diposting ke perkiraan-perkiraan buku besar. Nah, jadi pemegang dana kas kecil harus mencatat semua pengeluarannya ke dalam jurnal ya, di dalam jurnal umum. Jadi misalnya hari ini ada beli kopi, ada bayar transportasi, ada bayar listrik, bayar telepon, nah itu semuanya langsung dituliskan gitu. Karena apa? Karena ini di sistem dana tidak tetap. Nah nanti kalau sistem dana tidak tetap bisa aja ini uangnya 5 juta, besok ditambah 3 juta, kalau tidak ditulis bisa lupa begitu ya. Jadi apapun pengeluarannya langsung dituliskan. Nah ini kalau untuk di jurnalnya begini, pada saat pembentukan dana kas kecil, nah kas kecilnya bertambah di sebelah debit, kasnya berkurang di sebelah kredit sebesar yang sama, misal 5 juta di debit, 5 juta juga di kredit gitu ya.
Pada saat pemegang kas kecil melakukan pembayaran biaya, langsung dituliskan biayanya apa saja. Terus kas kecilnya yang biaya-biayanya yang bertambah kan. Terus kas kecilnya berkurang. Kenapa biaya-biaya itu bisa bertambah, Bu? Sedangkan kan itu sudah dibelikan. Kita membelikan tapi kan kita dapat barang. Nah, jadi barang itulah yang menjadi penambahan kita gitu. Sedangkan kas kecil kita uangnya berkurang untuk membeli biaya-biaya itu tadi. Gitu ya. Pada saat penerimaan tambahan uang dari pemegang kas umum. Nah, pada saat penerimaan tambahan uang, jadi di pertengahan pertengahan bulan ada penambahan lagi uang dari kas umum. Jadi kas kecil yang bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit sejumlah yang sama, gitu ya. Makanya itu semua yang dibeli, semua yang masuk ataupun yang keluar pada saat menggunakan sistem dana tetap semuanya harus dituliskan ya gitu, karena tidak ada patokan yang pasti uang kita itu ada berapa, karena bisa ditambah berapapun, bisa dikurangi berapapun gitu ya. Pada waktu kas kecil diisi kembali ya, kas kecilnya bertambah, kas umumnya berkurang di sebelah kredit gitu. Nanti penulisannya seperti itu di jurnal umumnya. Nah, kalau sudah bikin tadi jurnalnya tadi sudah selesai dibikin, nah si pemegang dana kas kecil harus juga membuat buku kas kecil atau laporan kas kecilnya. Contohnya gini, buku kas kecil PT Bakti Husada ya, periode Juni 2009 yang ini contohnya. Nah, ada tanggal, di situ ada tanggal ya, di sini ada tanggal, sesuaikan tanggalnya. Kita bisa menuliskan tanggal terus tahunnya di awal supaya tidak menuliskan tahun lagi di bawah, hanya tanggal saja di bawah boleh. Misalnya di sini bulan dan tahun boleh juga, misalkan Juni 2009 di atasnya, jadi nanti di bawahnya tinggal tanggal semuanya aja ya. Ini nomor bukti menyesuaikan sama bukti internnya ya, BKM 001, BKK 001, ini cuman dia nggak pakai B ya, dia langsung KM, KK, itu sembarang kita aja untuk menuliskan nomor ini dengan kode di depannya ini, itu menyesuaikan dari instansi atau perusahaan kita pakainya kodenya apa gitu ya. Kemudian di sini kolom keterangan ini apa saja yang kita beli, apa saja kegiatan itu, misal pembentukan dana kas kecil tulis, terus kita membeli apa saja ditulis semuanya di situ. Nah, ini nomor perkiraan. Nah, nomor perkiraan ini biasanya ada di bagian akuntansi ya. Kita bisa memberikan kode 4, 10, 4, 11, 4, 11. Nah, ini tergantung dari jenis keterangan apa saja ini gitu ya. Misalnya 410 kita bikinkan untuk spidol, pensil gitu kan, supplier gitu kan, atau barang habis pakai, barang tidak habis pakai. Nah, itu 410. 411 misalnya barang tidak habis pakai, itu misalnya alat tulis kantor dan sebagainya gitu kan. Terus fotokopi, HVS itu bikin 411, masih sama dengan alat tulis kantor gitu ya. Terus kalau untuk nomor perkiraannya 412, terus seperti bensin juga 412, rekening telepon juga kita bikin 413, rekening listrik kita bikin 414 gitu ya. Ini untuk perkiraan ini kita bisa nanti kita akan kasihkan kalau kita memang bikin soal. Kalau memang tadi nanti di soal, biasanya kalau di soal UKK dia sudah ada nomor perkiraannya ini gitu ya, sudah dituliskan di dalam soal itu. Oke, dan biasanya nomor perkiraan ini tidak berubah-berubah. Jadi misalkan ongkos bensin itu ya kita bikin 412 terus gitu ya. Oke. Terus ini biaya transportasi 412 gitu ya. Oke. Nah, jumlahnya pengeluarannya ini. Terus nah di sini saldonya itu selalu berkurang begini. Jadi saldo pertama 3,5 juta dikurangi pengeluaran kita 300.000 ya kan. Jadi tinggal berapa? 3.200.000. Nah, selalu berkurang dari jumlah pengeluaran ini. Dikurang terus sampai saldonya kelihatan lah di sini berapa gitu ya. Nah, kemudian kita total di sini berapa pengeluaran kita,
kemudian saldo terakhirnya ada berapa, ada di sini 600.000. Inilah saldo akhir kita dan juga pengeluaran kita sebesar 2.900.000 di bulan Juni 2009, dan saldonya tinggal 600.000 gitu. Oke. Nah, direkap seperti ini tadi. Nomor perkiraan ada di sini ya. Ini nomor perkiraan selalu seperti ini. Keperluan kantor 410, peralatan kantor 411, biaya transportasi 412, biaya telepon 413, biaya listrik dan air 414, makan dan minum 415. Nah, biasanya nomor perkiraan itu selalu seperti ini, tidak berubah. Ya. Jumlahnya ada berapa semuanya kita hitung dalam satu periode itu. Keperluan kantor semuanya ada berapa, dihitung totalnya, dituliskan di sini. Peralatan kantor totalnya semuanya ada berapa, dituliskan di sini. Baru kita rekap apakah benar jumlahnya, pengeluarannya sama dengan tadi gitu ya. Terus di sini disusunnya oleh siapa, yang membuat siapa, diperiksa oleh siapa, disetujui oleh siapa. Biasanya disusun oleh pemegang dana kas kecil, diperiksa oleh bendahara umum, disetujui oleh pimpinan gitu. Tuliskan di situ ya. Nah, ini untuk laporan buku kas kecil itu ada beberapa versi. Ini versi pertama. Nah, jadi itu fleksibel aja. Kita mengikuti dari instansi masing-masing mau atau perusahaan mau menggunakan format yang mana gitu ya. Nah, ini versi pertama. Nah, kita cek lagi versi kedua untuk buku kas kecil ya. Contohnya seperti ini. Pengisian dana kas kecil. Di sini untuk buku kas kecil PD Harapan Jaya periode Mei 1994. Lah, jauh sekali ya. Nggak masalah ini, yang penting kan contoh aja. Ini menggunakan metode impres atau sistem dana tetap. Ya, di ada keterangan, nomor surat bukti. Nah, dia BKK BKM itu terserah kita mau bikin BKK 101, BKK 02. Terus penerimaan. Jadi di sini ada penerimaan sendiri, pengeluaran sendiri. Ya. Jadi di sini ya, setelah nomor bukti, penerimaan kita sendirikan kolomnya, pengeluaran sendirikan gitu. Oke. Nah, BHP transportasi serba-serbi. Nah, ini untuk perkiraannya. Di sini apa saja yang dibeli? Ya. Misalnya di sini yang kita beli barang habis pakai, BHP, barang habis pakai, atau bisa kita pakai suplai kantor. Itu untuk semua pembelian yang kayak ATK, buku, kertas itu masuk di sini. Ya, terus transportasi. Nah, terus misalnya ada yang sering kita lakukan itu misalnya pembelian materai, ya bisa kita tambahkan. Jadi untuk perkiraan di sini, ini kolomnya kita menyesuaikan apa saja yang kita beli, apa yang sering kita beli gitu. Tapi kalau semisal kita membelinya itu jarang-jarang, kita masukkan saja dia di serba-serbi. Nah, di serba-serbi ini ya barang-barang yang sesekali aja kita beli gitu ya. Tapi kalau yang sering kita beli boleh kita masukkan di kolom gitu ya. Nah, jadi di sini serba-serbinya ada alat kebersihan, biaya telepon, air, listrik. Nah, biasanya air dan listrik tuh bisa kita bikinkan kolom di sini. Ya, tak apa-apa, kita bikinkan kolom di sini. Oke, kita masukkan biaya air dan listrik serta telegram, boleh kita bikinkan kolom sendiri. Kalau memang sering kita lakukan ya. Biasanya sering lagi itu pembayaran iklan baik di koran maupun di televisi itu sering, jadi kita bisa masukkan di sini. Jadi itu semua tergantung dari apa saja yang kita beli untuk isi perkiraan ini gitu ya. Oke, yang tidak termasuk kita masukkan di serba-serbi, tapi kita tuliskan jumlahnya, baru kita tuliskan nama perkiraannya apa yang kita beli tadi. Oke, gitu. Contohnya seperti ini, biaya kebersihan, biaya telepon, setoran bank, biaya telegram, perangko dan materai, terus sampai biaya telegram. Tuh. Kemudian kita total semuanya, penerimaan ada berapa totalnya, terus pengeluarannya ada berapa pengeluarannya semua.
Kemudian untuk menentukan saldo akhir, tinggallah kita kurangi penerimaan dikurangi dengan pengeluaran, jumlahnya berapa, saldo akhirnya tersisa 235.000 gitu. Oke. Ada yang sebelum kita lanjut lagi, ada yang tidak dipahami atau belum paham, bisa langsung bertanya ya. Oke, nanti setelah ini saya akan share soal di grup, nanti silakan kalian bikin untuk buku kas kecilnya ya, buku kas kecilnya. Nanti saya sudah sampaikan di kemarin untuk siapkan buku folio bergaris besar ya. Oke, buku folio bergaris besar nanti tolong dikerjakan di situ, buku kas kecilnya ya. Nanti saya akan share soalnya. Oke, sekian penjelasan saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.